rumah ibadah dan juga rumah warga di Sampang Madura ini kuat dikait-kaitkan merupakan peristiwa antara atau melibatkan SARA begitu. Tetapi ada fakta baru dari pernyataan warga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya hanyalah masalah keluarga yang meluas hingga kemudian timbullah aksi massa seperti itu. Bagaimana kronologi dan cerita sebenarnya hingga dari masalah keluarga timbullah pembakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Sampang Madura. Kami segera kembali setelah jeda berikut ya. Apa kabar Indonesia Malam? Kedatangan anggota Komnas HAM ke lokasi pengungsian disambut antusias oleh para pengungsi penganut aliran Syiah yang hingga kini masih bertahan di pengungsian. Dalam dialog antara pengungsi dan Komnas HAM, para pengungsi menceritakan kronologi peristiwa amuk massa yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka juga meminta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan. Apa pengharapannya apa? Ada apa pasti aman gitu ya? Terus tentram, terancam, nggak ada fitnah-fitnah lagi. Selain anggota Komnas HAM hari ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Hadiatmoko juga mengunjungi pengungsi aliran Syiah di Sampang Madura. Dalam kunjungannya, Kapolda Jawa Timur menyatakan akan menjamin keamanan para pengikut Syiah jika mereka ingin secepatnya kembali ke rumah mereka. Kemudian terhadap yang mengganggu ketertiban umum, Polri, Kejaksaan dalam ini akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang benar. petugas kapan ditarik? Petugas nanti lihat situasi sampai aman betul. Sampai mereka bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, bisa melaksanakan ibadah sehari-hari, secara rukun dan damai. Dan kalau sudah penilaian Pak Kapolres dan Pak Dandim kondusif ya, untuk apa kita lama-lama di sini? Di hutan loh ini kita. Konflik antara pengikut aliran Syiah dan warga pecah beberapa hari lalu dan berujung dengan pembakaran rumah dan musola milik warga pengikut aliran Syiah. Saat ini kondisi tempat kejadian perkara di Desa Karanggayam, Kabupaten Sampang Madura berangsur kondusif. Namun, para pengikut aliran Syiah, pimpinan Ustadz Tajul Muluk masih enggan kembali ke rumah masing-masing. Dari Sampang Madura, Solihul Hadi, TV One mengabarkan. Baik, apa yang terjadi pada Kamis 29 Desember 2011 yang lalu, di mana di sana di Sampang Madura ada sebuah tempat ibadah dan juga kemudian ada beberapa rumah warga yang dibakar, sempat dikabarkan merupakan isu yang terkait dengan SARA, tetapi kemudian ada pengakuan dari warga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya berakar dari masalah keluarga. Saat ini kami sudah mengundang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Ada Pak Takjul Muluk di sini yang merupakan pengurus Ponpes, di mana Ponpesnya ketika itu terbakar begitu Pak ya, dibakar. Dan kemudian di sebelah saya ini adalah Ibu Umah. Ibu Umah ini ibunda dari Pak Takjul ya Bu ya. Kemudian kita hadirkan juga Pak Muhammad Hadun yang merupakan kuasa hukum bagi warga Syiah Sampang Madura. Dan kami hadirkan juga di sini Ketua Umum dari PBNU, Pak Kiai Haji Said Agil Siraj. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Iya, kita ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Pak Takjul bisa ceritakan dulu bagaimana kronologi peristiwa itu Pak. Iya. Ketika terjadi peristiwa itu saya sedang ada di Malang. Karena sebelumnya itu ada kesepakatan dengan pemerintah supaya cooling down gitu. Karena memang sebelumnya sudah ada ketegangan begitu. Jadi saya itu menjalankan cooling down di Malang. Pada waktu jam 9 pagi saya dapat telepon dari kakak itu bahwa ada gerakan massa yang sudah mulai mengangkut bensin begitu. Nah, tentunya saya langsung hubungin salah satu polisi yang ada di Polres yang saya kenal waktu itu. Ya, saya telepon kasih tahu bahwa sudah ada gerakan massa yang mulai mengangkut bensin yang katanya mau menyerang rumah saya, Pak. Jadi saya minta tolong supaya
cepat ditangani agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini kan katanya ada masalah keluarga yang merupakan akar dari peristiwa itu. Iya. Bisa dijelaskan kaitannya dengan masalah keluarga yang mana itu, Pak? Keluarga siapa? Iya, dengan adik saya sendiri itu, si Rois. Nah, dia itu punya santri perempuan, namanya Halimah. Ya, namanya Halimah, dia umurnya masih 12 tahun, belum lulus SD. Nah, si Halimah ini ternyata ada teman saya yang juga yang naksir sama dia, minta tolong supaya ditunangkan kepada orang tuanya. Karena saya itu dimintain tolong sama si teman ini, saya tentunya langsung pergi ke orang tuanya meminangkan dan diterima sama orang tuanya, karena memang orang tuanya sendiri tidak tahu kalau Rois juga senang sama anaknya itu. Sebentar, sampai di sini Pak Tajul sendiri adalah kakak beradik ya dengan Rois. Betul. Pak Tajul mengurus ponpes dan adik Anda Rois juga mengurus ponpes. Dan santri yang ditaksir itu adalah murid dari atau belajar di pesantren dari Rois, adik Anda Rois. Ya. Sampai di situ silakan dilanjutkan. Setelah itu, setelah dengar bahwa si Halimah ini sudah dipinang oleh teman saya itu yang melalui saya, ya, Roisnya marah. Ketika dia marah, terus manggil orang tuanya si teman saya itu yang meminang, terus yang meminang juga itu teman saya itu juga dipanggil, terus orang tuanya si Halimah itu juga dipanggil, katanya mau disidang, begitu, mau disidang. Nah, sama saya disuruh jangan datengin karena Rois itu suka main hakim sendiri, kan sering mukul warga gitu. Warga itu sering dipukul kalau dia sudah marah itu mukul gitu, main pukulan gitu. Lalu kemudian akhirnya si ini teman saya, orang tuanya juga yang saudaranya, bukan saudaranya, orang tuanya teman saya itu akhirnya tidak datang, tidak memenuhi panggilannya Rois. Akhirnya marah terus dia ngutus salah satu santrinya juga namanya Punari itu supaya datang ke rumahnya teman saya dan orang tuanya itu, siapa yang melamarkan itu anak katanya. Ya, baik. Nah, kemudian ini kan kalau begitu ada cerita tentang masalah percintaan begitu ya, ada unsur itu di sana. Lalu bagaimana dari peristiwa cinta yang mungkin tidak bisa dibilang segitiga ya, tetapi cinta yang tidak berbalas ini akhirnya berujung pada pembakaran. Ya itu, setelah tahu bahwa saya yang meminangkan, dia langsung marah sama saya dan terus mulai dendam kepada saya, terus mulai ngomong kepada teman-temannya, ini kakak ini sama dengan mengambil istri saya. Ini peristiwanya kapan? Itu kejadian tahun 2009. Peminangan ini 2009. Iya, 2009. Baru akhirnya berujung pada pembakaran itu 2 tahun kemudian? Setelah itu mulai dia memprovokasi masyarakat, mulai mengangkat mengangkat isu-isu itu ya akhirnya yang akhirnya Pak Tajul, sebelum lebih jauh, dari mana Anda bisa yakin bahwa peristiwa inilah yang menjadi akar masalah dari peristiwa pembakaran Kamis lalu? Ya karena sebelumnya itu memang tidak ada reaksi-reaksi yang sebelum Rois itu memprovokasi masyarakat dan memfitnah sebetulnya gitu. Iya. Oke. Kita membuka kesempatan bagi adik dari Pak Tajul di sini, yaitu Bapak Rois yang berada di Sampang Madura, masih di Sampang ya saat ini ya. Jika Anda ingin menjawab atau mengklarifikasi atau ingin turut berdiskusi bersama kami, silahkan. Kami membuka saluran telepon untuk Anda, Bapak Rois. Anda bisa menghubungi redaksi dan kita terbuka jika Anda ingin turut bergabung bersama dengan diskusi yang dihadiri oleh kakak dan juga ibu Anda begitu ya. Saya ingin dengar dari ibu ini karena ibu nomor berapa? 8, ada 8 anak ibu ya. Rois ini nomor 3. Pak Tajul nomor 2. Ibu sudah tahu ada cerita seperti ini? Tidak tahu saya. Cuma saya dikumpul Rois dulu ya, pas apa itu? Pak, pakai bahasa Madura juga boleh, nanti dibantu diterjemahkan ya. Ai kepolong Rois adaan pas tindak abi polan sesedih kuda entar ka nikah nang bon setuaan pas kesedih iya pas berkumpul dengan sini. Ya, stop sebentar baru diterjemahkan biar gak bertimpa ya. Bagaimana Pak tadi yang Ibu katakan? Artinya pertamanya dia tinggal bersama Rois, setelah dia disedihkan, artinya
kurang senang sama ini karena dia sering berpihak kepada sini, akhirnya dia tinggal di rumahnya Pak Tajul. Ya, Ibu pernah coba mendamaikan Bu dari dua putra Ibu ini? Iya Bu. Apa engki lakarano lakar mabecek yang tak ada, terkira pasti sedih kata kuda usir dari tempat usir pas lupa kakan pani kayak polong ben kakan pas dan kuda yano aku pergi Roma kita mareh pas nyoper sekalian anu kakan nyoper sedua pas Roma Ya, kuda pertama sudah dia membetulkan, artinya mendamaikan di antara kakak beradik ini. Namun di satu sisi karena dia tuh sedih karena selalu kayak berpihak atau membuat ingin menggabungkan perdamaian, tidak senang, ingin dia berpihak kepada Rois. Akhirnya dia membangun rumah sendiri. Namun kenyataannya rumah tersebut dibakar oleh Rois. Termasuk rumah Ibu. Rumah siapa saja yang dibakar ketika itu? Rumah selain ponpes dari Pak Tajul? Rumah saya semuanya itu ya dengan rumah dengan pesantrennya. Iya. Tentunya ya. Terus rumahnya kakak saya, rumahnya ibu, terus rumahnya adik saya. Itu perempuan. Selain dari masalah percintaan tadi, apakah ada masalah lain mungkin yang hingga akhirnya kok ini kan ada banyak sekali orang yang ikut dalam aksi tersebut? Ya, sebetulnya itu lagi ada masalah apa, rebut pengaruh sebetulnya sebelumnya itu. Padahal saya itu sendiri, anak saya disekolahkan ke Rois, terus ponakan saya anaknya Hani itu ada dua disekolahkan di sana, anaknya kakak-kakak saya disekolahkan ke sana supaya bisa kerjasama dengan baik. Saya tidak ingin ada tarik menarik saling rebut pengaruh begitu. Tapi ya rupanya dia mungkin masih juga ya gimana ya, belum puas mungkin dengan saya melakukan seperti itu. Terus akhirnya mulai dia gembosin gitu terus terus mulai memfitnah saya macam-macam, terus masyarakat mulai diprovokasi begitu ya. Baik. Ternyata kalau kita dengar ceritanya Pak Said dari penuturan Pak Tajul dan Ibu, masalahnya sebenarnya cukup sederhana begitu ya. Masalah keluarga dan ada sedikit bumbu cinta di sana. Tetapi bagaimana kemudian isu ini yang sebenarnya sangat internal keluarga akhirnya bisa meluas menjadi aksi massa yang kita lihat pada tanggal 29 Desember yang lalu. Menurut Anda bagaimana hal ini bisa mudah terjadi di tengah masyarakat? Kita tunggu jawabannya, kita jeda sejenak ya Pak. Kami segera kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Tetap bersama kami.